Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamda yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Summa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatum bayyinat maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila wa man kafar fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Bapak pengurus yang sama kita muliakan, Bapak Imam yang kita muliakan, Bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama cerdik pandai, pemuka masyarakat yang kami muliakan. Izinkan kami mengisi kajian Qobla Zuhur kali ini yang kita ambilkan dari surah Ali Imran ayat 97. Fihi ayatum bayyinat, padanya ada bukti ayat-ayat menjadi bukti yang nyata, yaitunya maqam Ibrahim, wa man dakhalahu kana amina, siapa yang memasukinya dia akan jadi aman. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafar fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan wajiblah bagi manusia berhaji ke Baitullah, yaitunya orang-orang yang mampu. Wa man kafar, siapa yang kafir, fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin, maka sesungguhnya Allah maha kaya dari semesta alam. Bapak Ibu yang kami muliakan, walillahi 'alan nasi hijjul bait, ayat ini mengajak, memerintahkan wajib untuk berhaji ke Baitullah. Walillahi 'alan nasi hijjul bait. Maka penggalan atau potongan ayat ini sekilas menunjukkan seluruh manusia umat Islam wajib haji. Untunglah ayat setelahnya ada ayat setelahnya menjelaskan man istata'a ilaihi sabila. Ini namanya tafsis muttasil dalam ilmu usul fikih. Dijelaskan dalam satu ayat itu, yaitunya wajib haji itu tidak semua manusia rupanya, karena ada keterangan lagi dari Allah, man istata'a ilaihi sabila, siapa yang mampu, siapa yang sanggup untuk berhaji. Sanggup ini ada biaya berangkat, ada yang ditinggalkan nafkah, aman perjalanan, dan aman kondisi dan sehat walafiat. Bapak Ibu yang kami muliakan, maka ayat ini menunjukkan wajib haji bagi orang yang mampu. Karena Allah tahu betul, tak semua kita wajib.
Rukun Islam takkan berubah, tetap 5. Tapi yang mampu mungkin tidak semua, hanya orang yang mampu saja. Ini namanya ada keringanan dari Allah Subhanahu wa taala untuk yang tak mampu. Maka di sini tak perlu juga dipaksakan. Kita tak mampu, jangan dipaksakan. Harus menjual rumah sehingga tak punya rumah, jangan. Itu kebutuhan. Ya. Bapak Ibu yang kami muliakan, Allah wajibkan kepada yang mampu. Bapak Ibu yang kami muliakan, wa man kafar, kata Allah, siapa yang kafar? Kafir di sini kalau tekstualnya kafir. Fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Allah Maha Kaya dari semesta alam. Dijelaskan oleh ulama kalau bahwa gambarannya wajib haji yang mampu. Lalu dilanjutkan Allah wa man kafar. Allah pakai kata siapa yang kafir. Ini gambaran dari Allah, jangan sampai tidak haji bagi orang yang wajib dan mampu untuk haji. Karena kalimatnya wa man kafar. Secara tekstual siapa yang kafir? Siapa yang tak haji, kafir. Untung dijelaskan ulama juga. Kalau tekstual kita Bapak Ibu, tak haji berarti kafir. Apa kata ulama? Ulama sangat hati-hati dalam menjelaskan ayat ataupun hadis. Sama contoh, ya, orang memutus silaturahmi tidak masuk surga. Orang yang jahat kepada tetangga tidak beriman, kata Nabi. Itu secara tekstual. Untung dijelaskan ulama, tidak sempurna iman kita kalau jahat ke tetangga. Tidak cepat masuk surga, lambat masuk surga, bisa jadi mampir ke neraka orang yang mutus silaturahmi. Termasuk ini apa kata ulama menyikapi ayat ini, wa man kafar. Bukan berarti langsung dianggap tidak haji berarti kafir, tapi gambaran ayat ini menunjukkan jangan sampai tak berangkat, jangan sampai tak mendaftar. Lalu kata ulama wa man kafar ini apa dijelaskan? Sama kayak orang kafir. Sama kayak. Berarti tidak kafir Pak. Tapi ulama jangan hati-hati. Siapa yang mampu berhaji lalu tidak berusaha untuk mendaftar, ya berusaha untuk berangkat, pada dia mampu dan bisa, seperti orang-orang kafir. Seperti ini hati-hati ulama. Sama seperti tadi, tidak beriman, tidak sempurna iman. Tidak masuk surga, tidak cepat masuk surga, tapi lambat bisa jadi masuk neraka. Bapak Ibu yang kami muliakan, maka siapa yang mampu, mendaftarlah kita, berusaha. Kalau yang banyak duit mungkin ada haji yang furoda, ya, yang bisa cepat berangkat, mampu berangkat cepat, selesaikan hutang kita. Yang tidak mampu hanya mampu untuk pendaftaran dulu, daftar. Jangan kejar umroh dulu. Kita mampu daftar haji dulu, daftar aman. Kapan berangkat? 20 tahun lagi. Ya, memang begitu administrasi. Ya, kita sudah mendaftarkan diri. Andai kita meninggal, Allah Maha tahu bahwa kita sudah berusaha untuk berupaya untuk berangkat, untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Tapi administrasinya lama lagi. Bapak Ibu yang kami muliakan, ya. Jangan kita umroh, tapi haji belum daftar. Haji wajib. Kalau haji ada umroh. Kecuali Bapak Ibu lah daftar haji, ya, tapi antrian panjang, silakan umroh. Karena beda. Umroh bisa kapan saja dalam 1 tahun. Dalam mazhab Syafi'i boleh berapa kali saja, berulang-ulang boleh. Ya, walaupun ada mazhab lain hanya sekali setahun. Kalau haji tidak bisa, bulan haji. Kapan bulan haji? Syawal, Zulqa'dah, dan 10 hari Zulhijjah. Tak boleh hari lain. Ya.
Berangkat boleh cepat awal Syawal, tapi selesai harus sama. Tapi untuk berangkat tuh, itu pun kita tidak bisa cepat. Bapak Ibu yang kami muliakan, Allah ancam dengan kata wa man kafar, dan di ujung fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Kalau kalian tak mau juga patuh, tak mau juga berusaha, saya tak butuh seluruh manusia, seluruh makhluk saya tak butuh. Jangankan kamu kira seakan-akan Allah bilang, kamu kira saya butuh kamu haji. Tidak, seluruh manusia saya tak butuh mereka. Allah Maha Kaya. Yang butuh kita kepada Allah. Kita butuh ibadah, kita butuh Allah, bukan Allah butuh kita, disuruhnya kita ibadah. Tak begitu. Bapak Ibu yang kami muliakan, ya. Maka ketika Nabi Ibrahim alaihissalam selesai membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim disuruh memanggil manusia. Dalam satu pendapat naik bukit Abi Kubais, dalam satu pendapat bukit Sofa, dalam satu sepakat di makom Ibrahim. Makom Ibrahim bukan makom bahasa kita kuburan, tapi tempat berdirinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu apa kata Allah, wa azzin finnas bil hajj, panggil manusia untuk berhaji Ibrahim. Apa kata Nabi Ibrahim menjawab? Dalam hadis dijelaskan, ya Rabbi wa ma yablughu sauti, tidak sampai suara saya, memanggil orang manusia semua. Qala, lalu Allah berkata, alaikal azan wa alayyal balagh, panggil saja semampumu, saya akan menyampaikan panggilanmu itu kepada seluruh manusia. Mana yang bisa? Bapak Ibu yang kami muliakan, naik Nabi Ibrahim lalu dipanggil. Bertanya Nabi Ibrahim kepada malaikat Jibril, gimana cara manggilnya? Dalam satu riwayat, Allahumma labbaika Allahumma labbaik. Dalam riwayat lain, ya ayyuhan nas, kata Nabi Ibrahim, wahai manusia, innallaha kataba alaikumul hajja, Allah mewajibkan atas kalian hajjal baitil atiq, untuk haji ke Baitul Atiq, ke Ka'bah. Dipanggil oleh Nabi Ibrahim, nengok ke arah matahari terbit, ke matahari tenggelam, ke arah Syam, ke arah Yaman, berputar Nabi Ibrahim, dipanggil. Maka terdengarlah ketika itu seluruh apa yang ada antara langit dan bumi. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang berangkat itu disebut dapat panggilan. Karena waktu itu menjawab. Cuman jawaban itu bukan seperti kita sekarang, dipanggil lalu jawab, enggak. Tapi jawaban itu yang berada di sulbi kakek nenek moyang mereka dulu menjawab, maka mereka berangkat. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, datang seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW, bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, ya haji ini akulah amin, apakah haji itu setiap tahun ya Rasul? Rasulullah diam. Diulang lagi, apakah setiap tahun ya Rasul? Masih diam Rasul. Diulang yang ketiga, apakah setiap tahun ya Rasul? Rasulullah lalu menjawab, kalau ku jawab iya kalian, maka wajiblah setiap tahun dan pasti kalian tidak sanggup. Bapak Ibu yang kami muliakan, ini menunjukkan diam Rasul itu. Kalau saya jawab iya, wajib nanti. Sama dengan Rasulullah mau sholat tarawih 3 malam, Rasulullah keluar malam keempat tidak keluar. Kenapa ditanya besoknya? Kalau saya keluar setiap malam, nanti difardukan tarawih untuk kalian tidak sanggup. Sedang tidak fardu aja 10 terakhir tidak ada lagi lah sepi. Bapak Ibu yang kami muliakan, ini namanya menunjukkan bahwa ya tidak usah banyak tanya kali, wajib haji kerjakan. Ini menunjukkan juga haji itu cuma wajib sekali dalam seumur hidup, bukan berarti dilarang. Ya, dilarang lebih dari sekali, tapi wajib. Rasulullah dalam riwayat sekali haji 4 kali umroh dalam masa hidup beliau. Memang ada riwayat lain mengatakan 3 kali, tapi 2 kali sebelum hijrah, katanya sekali setelah hijrah. Bapak Ibu yang kami muliakan Allah alam. Jadi di sini menunjukkan bahwa pentingnya ibadah haji, perintah Allah untuk orang yang mampu, dan itu panggilan Allah suruh Nabi Ibrahim, dan hanya wajib
sekali dalam seumur hidup. Bapak Ibu yang kami muliakan, itulah kajian kita pada zuhur ini. Bagi yang sudah mampu belum daftar secepatnya berusaha. Jangan kita keburu wafat. Kita padahal mampu, kita tidak bercoba untuk berusaha. Tergolonglah wa man kafar. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.